Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel remaja pengantar keterampilan menjahit. Pada video sebelumnya, sama-sama telah kita simak bagaimana cara pembuatan pola baju perempuan dengan model kancing numpang. Perlu diketahui bahwa pada pembuatan pola baju terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama badan depan, kedua badan belakang, dan yang ketiga adalah tangan. Pada video sebelumnya kita telah menyimak bagaimana cara pembuatan pola depan seperti ini, dan ini telah kita selesaikan pada video sebelumnya. Inilah pola badan depan yang telah sama-sama kita simak. Kemudian ada juga pola belakang yang juga sama-sama telah kita simak. Dan yang belum adalah bagian yang ketiga, yaitu tangan. Pola depannya sudah ada, pola belakangnya sudah ada, dan yang belum ada adalah pola tangan. Nah, berarti pada video kali ini kita sama-sama simak bagaimana cara pembuatan pola tangan. Saya sudah siapkan karton atau media untuk pembuatan pola tangan seperti ini, ya. Ini kita lipat menjadi 2 bagian, ya, bisa dilipat. Nah, pada pembuatan pola tangan ini tentunya ada ukurannya, yaitu ukuran yang sudah disediakan pada waktu pembuatan pola badan depan dan juga pola badan belakang. Yang pada waktu itu ukurannya ini, ya. Nah, supaya tidak lupa, kita bacakan kembali sama-sama. Ini panjang pundak, panjang tangan, lingkar tangan, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang baju, dan ini adalah untuk tinggi pinggangnya, ya. Untuk pola perempuan ada tinggi pinggangnya. Karena pada saat ini kita sama-sama akan menyimak bagaimana cara pembuatan pola tangan, maka ukurannya kita lihat di sini tadi. Pundak sudah kita bikin di bagian pola depan, ya. Pola belakang yang tadi sudah saya perlihatkan pola-polanya. Ada pola badan depan, ada pola badan belakang. Dan untuk tangan, kita lihat ke ukuran tangan di sini. Ukuran tangan di sini adalah ini, ya. Ini kan pundak, berarti ini tangan. Ini lingkar tangan. Nah, saat ini kita sedang membuat pola tangan. Berarti yang dilihat lingkar tangan atau panjang tangan. Nah, yang dilihat tentunya di sini adalah panjang tangan. Karena rumus daripada pola tangan itu adalah panjang kali lebar. Yang dilihat di sini adalah panjangnya. Panjang kali lebar. Panjang adalah 52. Nah, itu. Ini, ya, 52. Sekali lagi, kalau kita tulis, panjang rumusan tangan adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi sudah kita lihat 52 kali lebar. Berapa lebarnya? Lebar tangan kita lihat ke pola depan yang sudah jadi. Dari mana ukuran lebar tangan? Nah, lebar tangan sama dengan turun badan. Turun badan adalah ini, garis kedua ke garis ketiga. Ya, sekali lagi, ini garis pertama, ini garis kedua, ketiga, keempat, kelima.
Nah, untuk lebar tangan, kita lihat ke turun badan. Artinya lebar tangan sama dengan turun badan. Mana turun badan? Ini. Dari garis kedua ke sini, ke garis ketiga. Ternyata dari garis kedua ke garis ketiga adalah 17. Maka lebar tangan adalah 17. Sekali lagi, rumus tangan adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah panjang tangan dan lebar sama dengan turun badan. Turun badan ini 17. Berarti lebar tangan ada di pola bagian depan ini ya. Nah, sekali lagi, panjang kali lebar. Panjangnya 52 kali lebar. Lebarnya adalah tadi turun badan yaitu 17. Nah, pertama-tama karton yang sudah kita lipat tadi seperti begini dilipat. Kita ukur dengan ukuran panjang kali lebar yaitu 52 kali 17. Caranya kita ukur dengan ambil jarak 1 cm. Ukur 17. Nah, berarti di sini ya, 17. Dikasih jarak di sini 1 cm untuk jahitan. Kemudian ukur panjangnya dulu 52. Diukur 52. Ternyata sampai di sini ya, 52. Yang di bawah juga sama 52 sampai sini, sini 52. Kita garis. Dua, garisannya 2. Yang ini panjang tangan, yang ini guntingannya nanti di situ. Atau untuk klim, yaitu selebar penggaris. Tadi lebarnya adalah 17. Yang di sini juga harus 17 pula. Nah, gitu. Kita garis menjadi berbentuk 4 persegi panjang. Inilah 4 persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar yaitu 52 kali 17. Ini adalah panjang tangan. 52. Ini adalah lebar tangan. 17. Jadi sekali lagi rumus pembuatan tangan adalah panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui pada waktu diukur adalah 52. Sedangkan lebar adalah 17. Dari mana angka 17? 17 diketahui dari turun badannya yang ada di pola badan depan. Nah, untuk menjadikan kertas ini menjadi pola tangan, maka kita proses. Bagaimana cara prosesnya? Cara prosesnya adalah kita lihat yang lebarnya ini, yaitu 17. Jangan melihat yang panjang, 52. Ini sudah jelas 52, tidak bisa dikutak-katik lagi. Karena panjangnya jelas 52. Sedangkan yang diproses adalah lebarnya 17. Bagaimana caranya? Nah, caranya 17 ini selalu dibagi 3. Sama dengan, artinya 17 dibagi 3. Ingat, di sini tidak boleh ada koma. Artinya harus genap. 17 dibagi 3. Itu jelas ada komanya. Maka bulatkan. Cara membulatkannya, 17 ini bisa ditambah 1, bisa dikurangi 1. Contoh, sekarang kita kurangi dulu 1, menjadi 16. Jelas tidak bisa dibagi 3 karena ada komanya. Kalau begitu jangan dikurangi, kita tambah saja. 17 tambah 1 berarti 18. Nah, dengan ditambah 1 maka 18 bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 6. 6 ini ditambah, rumusannya harus ditambah. Ditambah. Nah, tambahannya ada yang ditambah 4 nanti, ada yang ditambah 5,
Ada yang ditambah 6, ada yang ditambah 7. Yang bagaimana yang harus ditambah 4? Ya. Yang harus ditambah 4 adalah yang GB atau yang garis badannya itu di bawah 20. Sedangkan yang ditambah 5, yang garis badannya adalah 21 sampai 24. Yang mana yang harus ditambah 6? Yaitu yang garis badannya itu 25 sampai 30. Yang mana yang harus ditambah 7? Yaitu yang garis badannya itu 31 ke atas. Nah, inilah rumusan-rumusan cara pembuatan tangan. Lain itu tidak ada ya, hanya ini saja. Sekali lagi, 17 tidak bisa dibagi 3, maka dibulatkan menjadi 16, artinya bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah ternyata tidak bisa juga dibagi 3. Kalau begitu bulatkan ke atas menjadi 18, baru bisa dibagi 3. Sama dengan 6. Bukan berarti lebar tangan ini yang 17 berubah menjadi 18. Tidak, tetap saja 17. Cuma hitungannya supaya bisa dibagi 3 ini adalah 18. Dibagi 3, 6. Nah, karena pada waktu pembuatan pola depannya, garis badannya di sini adalah 24, nih. Maka 24 itu adanya di sini. Nah, garis badan 24. Artinya garis badan 21, 22, 23 sampai 24, maka tambahannya adalah 5. Maka 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditaruh di sini. Nah, tuh. Ya. Dari sini bukan dari ujung koran, tapi dari sini. Dari jahitannya. Ini kan 1 cm buat jahitan. Maka dari sini 11. Si titik tanda situ. Di sini di tengah pun kasih titik juga. Ini nanti yang akan menjadi pangkal lengan atau lengan yang atas. Dan sebelah sini adalah ujung tangan yang tidak diukur pada waktu mengambil ukuran. Nah, sekali lagi, dari sini ke sini 11. Dari mana dapat 11? Karena 6 ditambah 6. Kenapa? 6 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena garis badannya itu ada di antara ini. Ya, kebetulan garis badannya adalah 24. Sekali lagi, yang mana itu garis badan? Garis badan adalah dari sini ke sini. 24. Maka 6 ditambah 5. 11. 11 disimpan di sini. Sedangkan 6 itu sendiri ini hasil pembagian daripada lebar tangan tadi ditaruh di sini. Dari sini lebar tangannya adalah 17. Yang 6 ini ukur dari sini sampai ke sini 6. Maka dari sini ditarik garis ke sini. Hubungkan titik ujung tangan dengan titik pembuangan ketiak namanya ini. Nah, tuh. Nah, kemudian titik yang ini kita tusuk ya, biar tembus. Ditusuk supaya bolong. Yang ini juga sama, setiap titik ditusuk supaya bolong. Setelah ditusuk, maka koran ini atau karton ini dibuka. Sehingga menjadi kelihatan tusukan yang tadi ada di mana. Nah, ini ya, tusukan tadi.
Maka tusukan ini kita hubungkan dengan tusukan yang asli. Kita hubungkan. Kemudian dari tengah ini hubungkan juga. Kemudian dari tengah ini hubungkan juga. Sehingga berbentuk seperti rumah ya. Nah, seperti bangunan. Nah, titik yang tadi ini tembusan dari sini tadi, di sini ketemunya. Kita hubungkan juga. Nah, sudah mau hampir selesai pembuatan tangan. Nah, kembali lagi kita hitung. Kita tutup kembali. Kita hitung dulu. Karena 18 dibagi 3 adalah 6. Maka kita ukur. Ya. Dari sini ke sini 6. 6-nya jangan 6 pas ya, dikurangi sedikit. Kenapa dikurangi? Karena di sini tadi 17 dibagi 3, bukan 18 kan? Ya, 17 dibagi 3. Cuma dibulatkan 18, maka hasilnya 6. Sebetulnya bukan 18, tapi 17. Maka 6-nya tidak pas di 6, tapi kurang di 6. Tandain situ. Nah, ini juga 12 ke sini. Kalau dibagi 2, 6 sini juga. Tadi ini sudah dikasih tusuk, sudah dikasih tembus. Yang ini kasih tembus juga. Tembus, yang ini juga tembus. Kita buka kembali. Yang dikasih tembus tadi, ini ya. Tembusan ini ya. Tembusan ini. Maka ini adalah tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sebetulnya ini bukan ya. Hanya ini aja tembusan ini tembusan ini. Ini cuma tengah saja. Sama-sama setiap titik kita garis. Titik ini garis tegak lurus. Yang ini juga sama. Titik yang ini tegak lurus. Yang ini juga sama, tegak lurus. Yang ini juga sama, tegak lurus. Tegak lurus itu artinya tidak miring ya. Setelah itu kita jadikan yang sebelah sini untuk depan, sebelah sini untuk belakang. Untuk sementara kan sama, ini dengan ini sama. Karena ini adalah bayangan dari sini. Kalau ditutup, ini di atas, ini di bawah. Maka ini adalah bayangan daripada yang atas. Ini atas. Kalau matahari atau sinar dari atas mengenai ini, maka yang di bawah adalah pantulannya gelap. Sehingga yang gelap tadi ini dijadikan belakang. Dan ini adalah depan. Bagaimana untuk membedakan depan dan belakang? Untuk depan, kita bagi 2. Bangunannya kita bagi 2. Nah, dari sini ke sini ternyata 20. Dibagi 2 adalah 10. Dari sini. Dibagi 2. Sedangkan yang ini, yang belakang, tidak dibagi 2. Sekali lagi, untuk membedakan depan dan belakang, yang depan dibagi 2. Di sini, titiknya. Sedangkan yang belakang tidak diapa-apakan, dibiarkan saja. Nah, yang bagian depan tadi mana? Ini ya, yang sudah dibagi 2. Caranya, ruang yang satu ini tadi diturunkan 1,5. Yang ini 1,5. Ya. Ini turunkan 1,5. Yang ini, garis yang tadi ini, dilebihkan 1,5 juga.
dilebihkan 1,5 sehingga ujungnya di sini. Itu untuk yang depan. Sedangkan yang belakang ini adalah beda 0,5 senti dari yang ini. Kalau ini tadi 1,5, maka di sini 2. 1, 2. Nah, dari sini 1, 2, maka ujungnya di sini. Nah, sekali lagi, yang depan ini dibagi 2. Kemudian di sini ada garis pertama tadi, dari sini, dari atap ini turunkan 1,5, maka yang ini 1,5 pula. Sedangkan yang ini adalah bayangan dari sini, artinya ini untuk bagian belakang, dilebihkan dari sini 0,5 senti. Selalu ya, selalu. Kalau ini 1,5, berarti ini 2. Sedangkan yang ini membentuk titik pas di sini. Nah, caranya pertemukan ketiga titik. Titik paling atas, 1, 2, 3. Memakai penggaris ini. Biar ketemu. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu, ini belum. Belum ketemu apa? Belum ketemu penggaris ini, belum kena. Berarti bagaimana? Didorong. Terus didorong sampai ketemu tiga-tiganya. Nah, sekarang sudah ketemu. Ketemu, ketemu, ketemu. Maka garislah dari sini. Kemudian, jangan membalikkan penggaris, tetapi diputar. Putar. Sama, cari 3 titik. Pertama, titik ini 1, 2, 3. Harus kena penggaris. 3 lagi. Ini sudah kena. Ini sudah. Ini belum. Berarti didorong terus ke bawah. Nah, kena tuh. Ini sudah kena. Ini sudah kena. Ini sudah kena. Nah, yang ini yang digaris dari sini. Nah, sekali lagi. Ketiga titik 1, 2, 3 tadi caranya begini ya, tuh 1, 2, 3 ketemu. Sekarang 1, 2, 3 ketemu penggaris dengan cara diputar penggarisnya. Nah, untuk bagian depan baru penggarisnya dibalik. Tuh, dibalik. Nah, dibalik. Bikin ketiga ini 1, 2, 3 kena penggaris. Ini sudah kena, ini sudah, ini belum. Bagaimana caranya? Dorong. Terus sampai kena. Tuh. Nah, ini sudah kena, ini sudah kena, ini sudah kena. Garislah. 1, 2, 3. Sekarang jangan dibalik, tapi cukup diputar. Tuh, diputar. Sama, 3 titik harus ketemu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Harus kena. Nah, langsung kena. Ya, ini kena, ini kena, ini kena. Garislah. Kenapa harus 3 titik? Selalu. Ya, karena bersuci juga sampai 3 kali. Kalau tidak 3 kali berarti tidak jadi. Batal. Maka pembuatan pola tangan pun harus seperti itu. 3 titik harus ketemu, 3 titik harus ketemu, 3 titik ketemu, 3 titik harus ketemu penggaris. Maka terjadilah sambung menyambung. Itulah pola tangan. Setelah itu kita lipat kembali di bagian tengahnya. Nah, kita tambah buat jahitan. Cukup 2 cm kita ukur dari titik ini. 2 cm, kemudian di sini 2 cm pula. 1, 2. Karena ini adalah jahitan yang asli dan ini adalah untuk kamput, untuk jahitan. Sambungkan.
Ini untuk jahitan. Nah, inilah pola tangan yang masih lurus. Nah, karena kebanyakan sekarang ini zamannya zaman segala pas, maka tangannya jangan dibikin lurus, tapi harus diperkecil sedikit supaya agak membentuk. Caranya, nah gini, ini tadi keluar 2 cm. Ini penggaris itu, ada yang kecil, ada yang besar. Nah yang besar taruh di pangkalnya. Kita cari 1 cm dari garisan ini yang lurus, dengan penggaris ini cari angka 1 cm. Ini kan masih lebar tuh ya, ini masih lebar. Terus cari diperkecil sampai mendapatkan 1 cm yang paling lebar. Nah, kalau kita ukur 1 cm-nya di mana? Nah di sini ya, tuh. Nah, dari sini yang paling lebar ternyata di sini. Antara ini ke sini yang paling lebar adalah di sini. Berapa lebarnya? 1 cm. Berarti di sinilah mulainya di garis. Tuh. Atau kalau pakai spidol biar kelihatan, tuh. Kenapa mulai dari sini? Karena di sinilah yang paling lebarnya. Dan di sini harus 1 cm. Sampai situ. Setelah sampai situ, terputus di sini, maka ini disambung ke situ pakai penggaris lurus. Nah, dari sini sambung ke ujung tangan.